ada juga hidrokinon. Dan udahlah, merkuri ditumpuk hidrokinon. Aduh, semakin rusak apa nanti Kak? Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Echa Official. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kita berdoa dulu. Apapun keyakinan kita, apapun agama kita, kita wajib berdoa. Dan semoga kalian yang menonton video ini diberikan kelancaran, dimudahkan segala urusan, dan rezekinya dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Echa mau bikin konten dengan pengalaman Echa sendiri, karena Echa itu dulunya pemakai skincare berat, termasuk daily cream dan facial wash yang dari A sampai Z kayaknya udah Echa cobain itu. Dan di sini Echa mau kasih kalian gambaran tentang gimana Echa pakai skincare itu. Dan kalau kalian pilih skincare yang salah, kalian bakal terima akibatnya. Dan akibat itu kalian nggak spontan langsung breakout dengan gejala yang timbul seperti jerawat, fleknya kembali, kusam, berminyak, ataupun kembali ke wajah kalian sendiri. Nah, di konten ini Echa mau jelasin ke kalian pengalaman Echa dengan pakai krimnya itu ya jenis skincare dengan merek jeng Temulawak. Ya, Temulawak. Segala jenis krim Temulawak Echa udah pernah nyoba, dan itu Echa nyobanya seminggu. Dan pemakaian jangka panjang Echa berada di pemakaian Temulawak yang Widya. Tutupnya hijau, sabunnya yang orange. Dan itu Echa pemakaian selama 2 tahun lebih. Oh no! Dan selama 2 tahun lebih itu, Echa mengalami wajah yang sangat glowing. Glowing bukan terima glowing, memang sangat glowing. Selama 2 tahun itu, wajah Echa itu glowing. Glowingnya hampir kayak gimana ya, pokoknya sama leher itu beda lah. Dan kalian tahu ternyata bahaya dari krim Temulawak yang Echa pakai itu, efeknya itu besar banget. Kita pakainya 2 tahun, tapi buat nyembuhin jerawat itu Echa penyembuhannya 1 tahun lebih, bahkan sampai 2 tahun. Dan sekarang pun Echa masih ada nih bekas-bekas jerawat, apalagi bintik-bintik kecil itu, karena ya itu krim Temulawak itu. Dan Echa mau kasih tahu kalian, sebelum Echa pemakaian krim itu kayak gini. Dan ini adalah before-nya Echa make krim Temulawak Widya itu. Dan tanpa disadari, ternyata krim yang Echa pakai itu mengandung merkuri yang nggak baik buat kesehatan tubuh. Kandungan merkuri dalam tubuh kita itu hanya sedikit ya, harusnya sedikit, dan itu kalau kelebihan, apalagi kita makainya itu selama 1 tahun lebih, bahkan Echa sampai 2 tahun. Nah, dengan kita pakai skincare yang bermerkuri itu secara berkala, maksudnya setiap hari, dan pagi kita pakai pagi, malam kita pakai malam. Sabunnya pun juga, facial wash juga kita pakainya sebelum memakai daily cream. Itu sebenarnya bahaya banget kalau di Temulawak ini. Echa di sini bukan mau ngejudge. Echa di sini juga nggak mau menjatuhkan
orang yang menjual krim itu, karena ini pure pengalaman Eca sendiri, dan tolong ya, ini cuma edukasi, jadi jangan kalian samakan dengan Eca menjelek-jelekan nama produk atau bagaimana. Karena setiap orang itu juga punya kelainan kulit sendiri. Ada yang berjerawat, ada yang kering, ada yang kusam, dan ada juga yang kombinasi jerawat kering, jerawat berminyak, ataupun segala macam. Nah, di sini Eca itu belum pernah yang namanya jerawatan dari kecil. Karena Eca pemakaiannya itu selama 2 tahun, dan Eca breakout memang langsung breakout. Dan itu kesalahan Eca juga. Harusnya Eca itu breakout secara berkala dan satu-satu breakoutnya. Kita seminggu pakainya krim malam, kita langsung seminggu pakainya krim siang, dan lanjut lagi seminggunya pakai facial wash. Jadi di situ kita bisa dengan pelan-pelan melepaskan racun di dalam tubuh kita ataupun di dalam muka kita itu secara berkala. Jadi kita nggak langsung breakout dan langsung beruntusan gitu. Dan lihat ngerinya, di foto yang tadi, saya itu memang bener parah banget. Pakainya jerawat, di mana-mana ada, dan parahnya lagi itu waktu Eca PKL. Bayangin aja, orang PKL itu, kalau Eca sendiri di kecantikan. Nah, Eca PKL-nya di salon. Gimana sih kalian perasaannya kalau kita di salon, ditempatin di salon yang ternama, terus wajah kalian beruntusan, nggak deh beruntusan, jerawatan, gede-gede kayak yang di foto Eca tadi. Pasti sakit kan? Orang itu pada bilang, Mbak kenapa sih kerja di salon? Wajahnya kayak gitu, Mbaknya ambil jurusan apa? Kenapa kerja di salon wajahnya berjerawat? Apa nggak perawatan gitu? Nah, di sini Eca malu guys, Eca malu banget. Lah setelah itu Eca lah seperti iritasi gitu karena di sana sholat dan pemakaian airnya beda dari yang tempat sebelumnya Eca tempatin. Dan mungkin karena pengaruh airnya tadi, jerawat Eca itu semakin parah dan semakin menjadi kayak Eca yang kayak sebelum disuntik antibiotik dan setelah disuntik antibiotik itu loh, wajahnya kayak bersisik, jerawat banyak, gede-gede, mukanya jerawatan itu jerawatan parah, jerawatan yang di pinggirnya ada sisik-sisiknya gitu loh. Jadi Eca tuh kayak sakit hati banget. Sampai waktu Eca sholat, Eca itu selalu minta sama yang di atas, kenapa sih jadi gini? Kenapa sih jadi gini? Setelah Eca telusuri dan cari tahu tentang bahayanya pakai krim temulawak tadi, Eca baru sadar, oh ini ternyata. Dan efeknya itu nggak langsung sebulan, 2 bulan. Eca itu ngefek ada jerawatnya itu selama 3 bulan. Maaf, hari puasa itu tadi ada suara anak-anak mainan mercon. Untungnya yang di PKL-an Eca itu dia tuh dokter, jadi dia bersuka hati kasih obat, mungkin antibiotik atau penghilang rasa gatal gitu di muka. Dan itu alhamdulillah banget, setelah 2 hari Eca itu udah nggak ngerasain gatal-gatal. Cuma memang waktu konsumsi obat itu wajah Eca tuh panas banget, memang bener-bener panas. Jadi setiap Eca pakai air wudhu, Eca itu selalu lama-lamain. Karena apa? Air wudhu itu rasanya dingin, sejuk gitu loh, seakan-akan nggak pengen lanjut ke sholatnya. Dan Eca sedih banget waktu itu. Serasa pengen nangis. Orang itu ngejudge-nya Eca macem-macem, nggak perawatan lah, jorok lah, segala macem lah. Padahal di situ Eca itu
sebelum masuk PKL itu kita itu dicek, kita itu bisa nggak di sana, apa aja yang harus disiapin di PKL-an, termasuk facial, Eca udah mumpuni, termasuk juga perawatan kulit dan spa, Eca juga udah bisa. Dan di situ kalau punya jerawat itu memang rasanya sakit banget. Di situ Eca mulai segala macam cari obat, dari yang lidah buaya dicoba tapi semakin gatel, dari yang apa tuh namanya masker anti acne juga Eca coba malahan semakin menjadi, dan Eca langsung ke dokter. Sekalinya ke dokter itu bisa sembuh jerawatnya, tapi di dalam kandungan itu ada juga hidrokinon, dan udahlah, merkuri ditumpuk hidrokinon. Aduh, semakin rusak apa nanti kalau Eca pakainya berkelanjutan gitu loh. Untung di situ Eca ngerasa, loh kok cepet banget hilangnya. Nah, kan tanda tanya itu. Dan di sini juga Eca mau jelasin ke kalian, kalaupun kalian pernah dimasukin krim atau daily cream, skincare juga yang bermerkuri, please banget kalian jangan coba-coba pakai skincare yang ada komposisi hidrokinon dan merkuri. Memang penjual itu pasti pintar karena dia bilang, oh ini nggak pakai hidrokinon, oh ini nggak pakai merkuri. Tapi di satu sisi kita itu juga harus ngecek, sharing-sharing, cari tahu kandungan apa dan bahaya apa di krim tersebut. Kalau untuk memakai jangka panjang bisa nggak? Kalau untuk breakout terjadi apa gitu. Harusnya seperti itu. Dan ini adalah wajah Eca yang alami. Wajah Eca maksudnya alami, nggak pakai skincare pemutih, pencerah, pelembab segala macam. Ini cuma pakai bedak bayi. Nah, kalian bisa lihat kan? Mungkin di handphone nggak terlalu kelihatan, tapi kalaupun kalian lihat aslinya pasti kalian juga ngira kalau ini tuh wajah-wajah gak perawatan. Ya memang gak perawatan karena Eca selama hamil ini stop buat pakai krim-krim segala macam skincare yang bahaya di kulit badan, di janin. Nah, sekian penjelasan dari Eca. Itu mungkin sedikit lebih Eca kasih gambaran buat kalian tentang pemakaian temulawak, dan itu bahaya banget buat kita, buat tubuh kita, terutama buat kulit kita. Cara kita buat berhenti pun juga susah. Jadi Eca mohon dengan sangat kalian jangan pernah coba yang namanya temulawak lagi. Oke, di sini Eca sekali lagi nggak mau ngejudge orang, ngejudge produk. Eca juga nggak mau menjelek-jelekan produk, nggak mau kalian pikir, oh enggak kok, ini punyaan saya bagus di kulit. Memang awalnya itu bagus, tapi kita tunggu 2 bulan sampai 3 bulan ataupun 4 bulan setelahnya. Dan kalian jangan pakai apa-apa. Itu pun kalau wajah kalian itu betah nggak dipakein apa-apa. Hasilnya bakalan lebih parah dari kayak Eca tadi, karena semakin tahun produk itu semakin meningkatkan komposisi, di mana kadar pemutih yang sebelumnya 0,25%, kadar merkuri yang sebelumnya 0,25%, kadar hidrokinon 0,25%, dinaikin lagi menjadi 30 ataupun 40, 45, bahkan 1%. Dan itu buat pemakaian berhari-hari, jangka panjang itu nggak banget, nggak boleh, dan kalian harus stop, sayangi kulit kalian.